Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas apa itu investasi bodong, dan jenis-jenis investasi bodong yang perlu diwaspadai, agar tidak menjadi korban penipuan. Koperasi Indosuria, semua koperasi ini dikelola secara buruk dengan niat yang tidak baik. Korban berjatuhan dan kerugian individu mencapai miliaran rupiah. Investasi bodong, atau yang lebih dikenal sebagai penipuan investasi, merupakan praktik ilegal di mana individu atau entitas menawarkan investasi palsu kepada masyarakat dengan janji pengembalian yang tinggi atau imbal hasil yang tidak realistis. Sayangnya, Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, juga menghadapi masalah investasi bodong ini. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang ketat terkait investasi. Juga, badan pengawas seperti OJK telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengatur pasar modal serta kegiatan investasi. Masih saja ada banyak kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Pelaku investasi bodong seringkali memanfaatkan ketidaktahuan atau kelalaian masyarakat terhadap risiko investasi serta menjanjikan pengembalian keuntungan yang tinggi untuk menarik investor yang tidak curiga. Investasi bodong dapat merugikan para investor secara finansial, karena seringkali uang yang diinvestasikan hilang tanpa jejak ketika pelaku investasi bodong menghilang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk waspada dan berhati-hati terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan melakukan riset yang cukup sebelum berinvestasi. Jangan sampai kita menjadi korban investasi bodong. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui jenis-jenis investasi bodong yang perlu diwaspadai agar tidak menjadi korban penipuan dan terhindar dari kerugian yang besar. Berikut jenis-jenis investasi bodong yang banyak terjadi di Indonesia. Nomor 1. Investasi skema Ponzi, Ponzi Scheme. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi yang menggunakan uang yang diinvestasikan oleh orang atau investor baru untuk membayar keuntungan bagi orang-orang yang sudah terlibat lebih awal, dan sudah ada di dalam skema tersebut. Skema ini dinamai Charles Ponzi. Dia adalah seorang penipu yang pertama kali menggunakan skema ini pada tahun 1920. Ponzi terinspirasi oleh sindikasi Franklin yang dioperasikan oleh William Miller pada tahun 1899. William Miller menjanjikan keuntungan kepada investor-investornya 10% setiap minggu, sehingga mendapat julukan William, 520% Miller, karena keuntungan yang dia janjikan selama 1 tahun. Jenis investasi skema Ponzi ini seringkali menawarkan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat, dengan risiko yang rendah, tanpa adanya risiko atau usaha yang dibutuhkan dari si investor. Hal ini membuat skema ini sangat menarik bagi orang-orang yang ingin cepat kaya tanpa usaha yang berarti. Namun, pada kenyataannya, investasi dengan skema ini menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama. Uang yang dikumpulkan dalam skema ini tidak digunakan untuk investasi yang sesuai, melainkan digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor yang lebih awal. Jenis investasi ini tidak berkelanjutan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Skema Ponzi tidak memiliki sumber penghasilan yang jelas dan hanya bergantung pada uang yang diinvestasikan oleh orang baru untuk membayar keuntungan bagi investor-investor lama. Oleh karena itu, ketika tidak ada lagi orang baru yang bergabung dengan skema Ponzi, skema tersebut akan runtuh dan investor akan kehilangan semua uang mereka. Nomor 2. Investasi dengan skema piramida. Selanjutnya, ada skema piramida. Skema piramida melibatkan pembentukan struktur piramida di mana seorang sponsor merekrut beberapa anggota baru, dan setiap anggota baru kemudian merekrut beberapa anggota baru lainnya, dan seterusnya.
Masing-masing anggota membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota dan sebagian besar dari uang tersebut diberikan kepada sponsor yang merekrut mereka. Jenis investasi ini menawarkan bonus atau komisi yang tinggi bagi investor yang merekrut anggota baru. Investor baru harus membayar uang masuk kepada investor yang merekrut mereka. Uang yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada investor-investor yang lebih awal dalam piramida. Nomor 3. Investasi MLM yang merugikan. Ada banyak investasi dengan skema multi-level marketing, MLM, yang memanfaatkan investasi sebagai cara untuk merekrut member baru dan memberikan bonus atau komisi yang tinggi. Namun pada kenyataannya skema tersebut tidak berkelanjutan dan hanya menguntungkan sedikit orang di atas, sementara kebanyakan investor atau anggota baru justru mengalami kerugian besar. Investasi MLM seperti ini merugikan, karena pada dasarnya skema MLM ini memanfaatkan wacana investasi sebagai cara untuk merekrut anggota baru. Investor dijanjikan bonus atau komisi yang tinggi jika merekrut anggota baru. Selain itu, MLM juga seringkali menawarkan produk yang overpriced. Pada kenyataannya produk tersebut tidak mempunyai nilai tambah sehingga membuat anggota MLM kesulitan untuk menjual dan menghasilkan uang dari produk tersebut. Pada beberapa kasus, MLM juga menggunakan taktik penipuan dan manipulasi untuk menarik investor baru dan membujuk mereka untuk menginvestasikan uang mereka. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati jika ingin berinvestasi dalam skema MLM dan selalu melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nomor 4. Investasi emas bodong. Investasi emas palsu atau bodong ini menawarkan pembelian emas dengan harga yang sangat murah dan menjanjikan keuntungan yang besar. Namun, emas yang ditawarkan ternyata palsu, atau tidak memiliki nilai yang sepadan dengan harga yang dibayar. Contohnya adalah kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia dan PT Praseya Maseka Dwi Sapta Abadi, Primas. Kedua perusahaan ini menawarkan investasi emas dengan janji pengembalian investasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat, yang ternyata tidak dapat dipenuhi. Modus operandi yang dilakukan oleh PT Golden Traders Indonesia mirip dengan skema Ponzi. Mereka menjanjikan keuntungan yang besar kepada investor, dan mengumpulkan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor yang sudah lebih dulu bergabung. PT Golden Traders Indonesia memberikan sertifikat emas kepada investor sebagai bukti kepemilikan emas, tetapi sebenarnya emasnya tidak pernah ada, atau kalaupun ada, emas tersebut kemungkinan palsu. Beberapa investor bahkan tidak menerima sertifikat emas setelah membayar. Akhirnya, ketika jumlah investor yang bergabung semakin banyak dan PT Golden Traders Indonesia tidak lagi dapat menarik investor baru, mereka lari dengan uang investor dan meninggalkan investor dengan keuntungan yang tidak pernah diterima atau bahkan kerugian yang besar. Sementara Primas melakukan penjualan emas 24 karat dan kerjasama dengan investor selama 6 bulan. Primas memberikan jaminan keuntungan sebesar 2,5% per bulan. Setelah bulan ke-6 investor akan mendapatkan emas batangan yang mereka beli, atau investor dapat menjualnya kembali ke Primas dengan sistem garansi beli kembali pada harga awal. Namun, pada kenyataannya Primas tidak membayarkan bonus dan emas yang menjadi hak nasabah sesuai dengan kontrak perjanjian. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk selalu berhati-hati dan melakukan riset sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan apapun. Nomor 5. Investasi properti bodong. Selanjutnya, ada investasi tanah yang tidak jelas statusnya. Investasi ini menjanjikan keuntungan dengan cara membeli tanah yang akan dikembangkan atau dibangun. Namun, ternyata tanah tersebut tidak memiliki status yang jelas atau bahkan tidak ada sama sekali.
Biasanya investasi properti bodong menawarkan pembelian properti dengan harga yang sangat murah dan menjanjikan keuntungan yang besar. Namun, properti yang ditawarkan ternyata tidak ada atau memiliki masalah hukum. Penjualan properti bodong seringkali melibatkan perbuatan curang dan ilegal seperti pemalsuan dokumen dan surat-surat penting, termasuk sertifikat tanah dan akta jual beli. Penjual yang melakukan praktik penjualan properti bodong biasanya mengambil uang dari calon pembeli dan kemudian menghilang tanpa memberikan properti yang dijanjikan. Untuk menghindari penjualan properti bodong, penting bagi pembeli untuk memverifikasi bahwa penjual memiliki hak atas properti dan memiliki semua dokumen serta surat penting yang diperlukan sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa dengan instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional, untuk memastikan bahwa dokumen properti yang diberikan oleh penjual benar dan sah. Itulah tadi 5 jenis investasi bodong yang banyak terjadi di Indonesia. Video ini adalah bagian pertama dari 2 video mengenai jenis-jenis investasi bodong di Indonesia yang perlu kamu waspadai. Sangat penting untuk selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan atau produk investasi tertentu. Silahkan untuk lanjut menonton bagian kedua dari video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like di bawah video ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.